Down syndrome adalah kelainan genetik yang terjadi akibat kelebihan kromosom 21 atau trisomi 21. Pada video studi kasus yang kami ambil dari CNN Indonesia, yaitu seorang anak yang bernama Indira yang dinyatakan Down syndrome sejak usia 2 tahun. Sedangkan sang ibu yang bernama Deni Natalia begitu mendengar bahwa anaknya dinyatakan Down syndrome berusaha tegar dan harus bisa meyakinkan agar putrinya tidak dipandang sebelah mata oleh siapapun. Ibunya bertekad bahwa putrinya harus mandiri dan beraktivitas layaknya orang lain. Indira pun sejak usia balita hingga saat ini rutin mengikuti berbagai kelas informal dan terapi agar bisa berkomunikasi dan berbaur dengan guru dan teman-temannya. Anak dengan Down syndrome berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, kelainan jantung, dan keterlambatan proses tumbuh kembang. Berikutnya ada dampak anak yang terkena Down syndrome. Yang pertama ada dampak fisik. Jadi anak yang terkena Down syndrome itu biasanya memiliki ciri khas. Yang pertama ada wajahnya itu biasanya terlihat datar, matanya itu miring ke atas, biasanya lehernya itu pendek, dan terkena gangguan di bagian otaknya. Dan anak yang terkena Down syndrome itu biasanya lebih beresiko terkena penyakit seperti penyakit pada gangguan penglihatan dan pendengaran, pencernaan atau tiroid, dan juga memiliki kelainan jantung bawaan. Yang kedua ada dampak kognitif. Jadi anak yang terkena Down syndrome itu sudah pasti terhambat dalam proses pembelajarannya. Selain itu, daya ingatnya itu juga rendah. Dan anak yang terkena Down syndrome, perkembangan bicara dan bahasanya itu juga terlambat. Yang ketiga ada dampak sosial. Jadi anak yang terkena Down syndrome biasanya mengalami kesulitan dalam memahami norma-norma yang ada di lingkungannya. Selain itu, mereka juga rentan terkena stres karena apa? Karena terhambatnya komunikasi pada masyarakat atau lingkungannya. Nah, selain itu, anak yang terkena Down syndrome juga rentan terkena diskriminasi atau bullying di lingkungan yang tidak mendukungnya. Yang keempat, ada dampak pada keluarga. Nah, di sini maksudnya bukan hanya anak saja yang terkena dampak, melainkan keluarga-keluarga terdekatnya. Secara emosional, orang tua pasti mengalami sedih, cemas, bahkan shock kalau pada saat itu ternyata didiagnosis anaknya terkena Down syndrome. Yang kedua, secara ekonomi. Anak yang terkena Down syndrome otomatis melakukan terapi-terapi rutin dan biayanya itu sudah pasti mahal. Yang ketiga, secara sosial. Jadi orang tua yang memiliki anak Down syndrome merasa terisolasi apabila lingkungannya itu tidak sesuai atau tidak ada yang mendukungnya. Baik, selanjutnya ialah faktor penyebab. Ada beberapa faktor penyebab Down syndrome tersebut. Yang pertama ialah trisomi 21. Trisomi 21 adalah faktor penyebab paling umum dari Down syndrome, menyumbang sekitar 95% kasus. Secara normal, setiap sel manusia memiliki 23 pasang kromosom atau total 46 kromosom. Pada individu dengan trisomi 21, terjadi kondisi di mana ada 3 salinan kromosom 21 di setiap sel tubuhnya, bukan 2 salinan seperti biasa. Kelebihan materi genetik inilah yang mengganggu perkembangan normal tubuh dan otak, menyebabkan karakteristik fisik dan keterlambatan perkembangan yang terkait dengan Down syndrome. Kondisi ini biasanya terjadi karena pembelahan sel yang abnormal selama perkembangan sel sperma atau sel telur. Yang kedua, usia ibu saat hamil. Usia ibu saat hamil merupakan faktor paling risiko yang signifikan. Semakin tua usia ibu saat hamil mengandung, terutama di atas 35 tahun, risiko memiliki anak dengan Down syndrome akan semakin tinggi. Yang ketiga, kekurangan asam folat. Beberapa ahli berpendapat bahwa kekurangan asam folat pada ibu hamil dapat menjadi faktor pemicu Down syndrome. Asam folat berperan penting dalam pembentukan kromosom. Penurunan metabolisme asam folat dapat memengaruhi pengaturan
copy genetik yang penting untuk pembentukan kromosom yang benar. Oleh karena itu, asupan asam folat yang cukup sebelum dan selama kehamilan sangat dianjurkan. Yang keempat, faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan diduga dapat meningkatkan risiko Down syndrome. Paparan radiasi, bahan kimia, dan zat asing berbahaya lainnya masa kehamilan dapat memengaruhi perkembangan janin. Selain itu, kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol berlebihan selama kehamilan juga diyakini dapat merusak komponen genetik DNA janin, meskipun bukti langsungnya masih terus diteliti. Nomor 5, riwayat kelahiran bayi Down syndrome. Jika seorang ibu pernah melahirkan bayi dengan Down syndrome sebelumnya, risiko untuk melahirkan bayi dengan kondisi serupa pada kehamilan berikutnya akan sedikit meningkat. Meskipun persentase peningkatannya cenderung rendah sekitar 1%, ini menunjukkan adanya kemungkinan predisposisi genetik atau faktor lain yang berulang. Jadi anak-anak yang menderita Down syndrome ini memiliki kecenderungan lebih mudah memahami informasi yang bersifat visual dan konkret. Nah, jadi kita sebagai guru tidak hanya mengandalkan lisan saja, tetapi misalnya nih, kita sedang mengajarkan matematika dasar, maka kita bisa menggunakan alat peraga seperti balok hitung, jumlah kancing, dan juga gambar-gambar buah. Nah, bagian ini penting banget nih karena kemampuan anak dengan Down syndrome tidak bisa disamakan dengan peserta didik lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian kurikulum dan penilaian. Contohnya, ketika siswa lain sudah mulai belajar tentang pecahan, maka peserta dengan Down syndrome bisa mulai belajar penjumlahan sederhana dengan benda nyata. Nah, ini nih yang dianggap sepele tapi krusial banget. Sebenarnya anak-anak dengan Down syndrome itu bisa kita latih agar mandiri dan dapat bersosialisasi secara normal loh, asal kita sebagai guru bisa sabar dan telaten dalam mengajarkannya. Contohnya, kita tempatkan anak Down syndrome berkelompok dengan siswa lainnya dalam mengerjakan puzzle, teka-teki, dan lain sebagainya. Contoh lainnya, kita ajarkan peserta dengan Down syndrome itu untuk membersihkan meja, izin ke toilet, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak dengan Down syndrome ini terbiasa melakukan kegiatan aktivitas normal seperti peserta didik lainnya.